Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nabila Nur Safa, Rensi Julianti, Nanda Zahra Prilia, dan saya Sevina Indah Lestari dalam rangka memenuhi tugas akhir semester mata pelajaran komunikasi bisnis. Kami akan mempresentasikan laporan tahunan perusahaan Unilever Indonesia pada tahun 2021. Di masa yang penuh dengan tantangan dengan berkelanjutannya pandemi COVID-19, Unilever Indonesia terus berupaya membangun bisnis untuk pertumbuhan yang konsisten, kompetitif, menguntungkan, dan bertanggung jawab secara jangka panjang. Perusahaan menyiapkan strategi dan prioritas yang jelas dan terarah, didukung oleh pengalaman infrastruktur serta tim Unilever yang memahami seluk-beluk pasar Indonesia. Di tengah kondisi yang penuh dengan tantangan, perusahaan tetap berhasil mencatat penjualan laba bersih sebesar 39,5 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 5,7 triliun rupiah. Perkenalkan, nama saya Nanda Zahra Prilia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan manajemen pada perusahaan Unilever Indonesia. Pada tahun 2021, perusahaan Unilever Indonesia menghadapi tantangan di tengah pandemi COVID-19, terutama dari faktor eksternalnya. Namun, perseroan terus memperbaiki diri demi membangun fundamental yang kuat untuk pertumbuhan ke depannya. Dari sisi bisnis, divisi Food and Refreshment berhasil tumbuh dan mendukung kinerja perseroan pada tahun 2021. Perseroan juga mampu membukukan penjualan bersih senilai 39,5 triliun dan laba bersihnya 5,7 triliun. Melihat pencapaian yang sudah dilakukan pada tahun 2021, direksi optimis bahwa perseroan berada di jalur yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Lalu di sini saya akan membahas tentang kondisi ekonominya. Nah, perekonomian di Indonesia tahun 2021 mencapai 3,7%, namun masih belum merata di seluruh sektor. Dan perekonomian berdampak negatif pada penghasilan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah harus menahan mobilitas masyarakat dan mengurangi waktu operasional bisnis yang berdampak pada kinerja berbagai sektor usaha. Di sini saya akan menjelaskan rantai pasokan supply. Dalam rantai pasokan, keselamatan karyawan tetap menjadi prioritas utama pada tahun 2021 seiring dengan pandemi yang terus berlanjut. Fluktuasi jumlah kasus COVID-19 mengharuskan kami untuk tangkas mengelola operasional dengan otomatis dan digitalisasi. Pada tahun kedua pandemi, kami mampu memperbaiki kinerja rantai pasokan melalui digitalisasi. Portal digital konsumen memudahkan distributor untuk menempatkan dan memonitor pesanan. Kami terus membangun hubungan dengan pemasok melalui tim Connect for Growth. Melibatkan pemasok dan Unilever, kami secara aktif berkolaborasi dengan mitra pemasok untuk merespon risiko apapun secara cepat dan merancang rencana aksi. Pada tahun 2021, kapasitas produksi di seluruh jaringan kami masih berada di tingkat yang sama, namun kami menggandeng lebih banyak produsen untuk memperkuat pasokan. Sebagai bagian dari visi kami akan berkelanjutan, kami memegang teguh prinsip kunci untuk membeli secara bertanggung jawab. Kami hanya membeli dari pemasok yang bertanggung jawab, dan kami memiliki auditor independen untuk membantu memastikan bahwa pemasok kami memenuhi kriteria. Saya Nabila Nur Safa akan menyampaikan laporan keuangan atau financial statement PT Unilever Indonesia. Di sini posisi laporan keuangan dalam jutaan rupiah, yaitu posisi aset lancar sekitar 2021 adalah 7.642.208, sedangkan 2020 adalah 8.828.360. Jadi bisa kita lihat di sini. Kemudian laporan posisi keuangannya untuk liabilitas jangka pendek sekitar 13 juta dan 12 juta. Untuk ekuitas juga mengalami penurunan di tahun 2020, yaitu sekitar 20.534.632 rupiah, sedangkan di 2021 adalah 19.068.532. Kemudian ini adalah laporan laba rugi tahun 2020 dan 2021, yang mana penjualan bersih pada tahun 2020 adalah 22.456.990 rupiah, sedangkan tahun 2021 adalah 19.626.387 rupiah.
Jadi kesimpulannya dari PT Unilever dan catatan atas laporan keuangan dan laporan tahunan yang kami sampaikan adalah PT Unilever mengalami sedikit penurunan di posisi keuangannya pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dan mengalami sedikit penurunan mungkin dikarenakan adanya pandemi COVID 2019 yang mana mengakibatkan semua pembelian atau penjualan yang biasanya mendapatkan hasil banyak tapi mengalami penurunan. Sekian presentasi laporan tahunan dari tim Jingga atau tim kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.